Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat berjumpa dengan saya. Ulun adalah Fahrul Raji dari SDN Tirawan. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan yang selama ini saya peroleh dari pelatihan yang hampir membuat saya tergelepak, Bapak Ibu. Jadi bukan main apa yang selama ini saya terima selama 10 hari, karena ini adalah pembelajaran yang baru. Jadi saya sedikit terkejut lah. Artinya kalau kita melihat dari beberapa peserta yang lain, membuat kita ulun selaku peserta ini ya sedikit grogi lah. Apalagi dari peserta-peserta yang lain kelihatannya sudah jauh-jauh hari memang ada persiapan. Di samping itu dari kemampuan dari Bapak Ibu peserta dari Banjarmasin, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja, ada yang dari mungkin dari mancanegara, mungkin ada juga di sini Bapak Ibu. Di peserta yang ada. Jadi mungkin apa yang nantinya ulun sampaikan, ulun mohon maaf karena ya itulah batas kemampuan ulun gitu nah. Jadi ulun sekedar aja menyampaikan sebagai oleh-oleh lah selama pelatihan 10 hari. Ya ulun di Jakarta lah, ya masuk hotel, keluar hotel gitu nah. Ya alhamdulillah berkat adanya pelatihan seperti ini ya, yang kada biasa terjejak Jakarta Bapak Ibu lah. Artinya ulun terjejak juga gitu nah. Alhamdulillah Pak. Ulun di sini ingin menyampaikan yang sedikit lah dari beberapa pengetahuan yang ulun peroleh selama pelatihan. Jadi pian-pian yang ada di Kota Baru ini syukur alhamdulillah itu nah dapat juga pengetahuan nang uyuhnya ulun. Nah jadi ya ini ulun sedikit lah. Nah ulun kata bisa juga nih. Jadi pahami aja pian tuha juga sudah. Nah jadi jadi yang pertama mengenai masalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi mengenai masalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah pendidikan ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi di dalam kandungan dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang ada ini adalah ada juga keterkaitannya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi pian jangan takajut, mun pian takajut, ulun takajut juga. Nah jadi, nah jadi di sini lah. Nah, berkenaan dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, ada beberapa prinsip. Nah, jadi prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, yang artinya di sini Bapak Ibu, pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Nah, jadi di sini bahwa di dalam proses penyusunan kurikulum itu lebih menitik beratkan kepada potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan pelajar itu sendiri. Jadi kita yang membuat kurikulum ini di sekolah. Jadi setiap satuan pendidikan itu disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Walaupun kadang-kadang ada pedoman yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi intinya kita kembalikan kepada satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi lihat di sekolah kita itu nah kekanakannya nang kayak apa, disesuaikan. Jadi misalnya kekanakannya di situ pian misalnya lah sekolah pian tuh di parak pantai. Nah, jadi kisah yang dikisahkan tuh kisah pantai aja, jangan kisah gunung. Nah, jadi disesuaikan gitu. Nah, istilah pian misalnya di pergunungan, jadi nang pian kisahkan sesuaikan kurikulum yang dibuat
adalah berkenaan dengan pegunungan. Jangan terpaling. Namanya kepala ke bawah, batis ke atas terpaling, pian sungsang namanya tuh. Nah, jadi nah itu kita sambil santai aja Bu lah. Ulun bila pian tegang, lu tegang juga. Mun sama-sama tegang kan ada yang kena stroke. Iya Pak, biar apa Pak? Nah, jadi pula yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan harus ada namanya kontekstual. Artinya di mana kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Jadi di sini di dalam kurikulum itu sendiri harus disesuaikan dengan sosial budaya di lingkungan sekolah kita. Jadi artinya perlu ada dukungan dari pihak mana yang sekiranya dapat membantu di dalam penyusunan kurikulum itu. Misalnya ada komite sekolah, ada aparat-aparat yang terkait yang dapat bisa membantu di dalam penyusunan kurikulum ini. Berikutnya ya Bapak Ibu yang ulun hormati dan ulun sayangi, wajah, kemudian prinsip yang ketiga adalah esensial. Ini ulun kada tahu juga bahasa apa nih esensial nih. Ulun tahunya nang pisang goreng, jar orang Banjar gegudoh. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Ini urusan pegang memegang nih nang anum-anum tahu. Tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Nah, jadi artinya pula bahwasanya kurikulum yang dimaksud di sini adalah perlu diperhatikan bahwa yang sangat berperan penting adalah para pemegang kepentingan. Jadi di sini di dalam satuan pendidikan yang sangat berdominan di dalam memajukan sekolah dalam penyusunan pengembangan kurikulum itu adalah kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah ini yang mengatur, membawailah bahasanya yang sekiranya kayak apa kita nih nah menyesuaikan kurikulum yang akan kita buat nih sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, kepala sekolah. Nah, jadi kalau memang dianggapnya perlu, Bapak Ibu lah, misalnya mau undang orang lain, silahkan undang. Mau ada duitnya di sekolah, mau ada duitnya, makan nih orang bener Nah, jadi Bapak Ibu lah sesuaikan juga lawan anggaran. Jangan terlalu benar istilahnya. Sekolah pian pendapatannya misalnya 1.000, mau undang orang 2.000, habis bangkrut. Nah, jadi sekiranya kawan dibicarakan di sekolah itu nah. Artinya, misalnya lawan bubuhan dewan guru aja, nah undang pengawas bisa di sekolah tuh. Nah, cukup aja sudah. Yang penting istilahnya ada kegiatan lah di dalam penyusunan kurikulum ini. Nah, yang penting setelah tuntung laksanakan, yang didiamakan aja, dibuat dalam lemari, patak, nah, julah jimat. Nah, ini ngalihi juga. Nah, berikutnya Bapak Ibu lah, kita santai aja Bu ay. Pian kada paham bertambah ulun kada paham nyampaikan. Bila itu Bang udah santai aja Bu ay, santai. Nah, ulun kada tahu aja, kada mau begaraknya anunya nah. Aduh, kacau ini. Nah, bah. Timbul inya boy bakajot nang kayak hantu. Jadi akuntabel. Nah, jadi prinsip yang berikutnya adalah akuntabel. Arti akuntabel ini macam-macam dia nih bahasa wah ini. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, jadi istilahnya kalau dipertanggungjawabkan lah apa yang kita buat tuh jangan selalu ulahnya bila takuni orang pas kada paham. Ya contohnya nih kisah nyompat pelatihan 10 hari nih. Pas ditakuni orang pas kada paham, kada kau juga disalahkan namanya manusia beda-beda nih. Ada yang kemampuannya tinggi dan yang kemampuannya lakas pendapatan. Ini ada pian di situ pula. Ada namanya Pak Noholis. Ada yang namanya Ibu Anugrah, ada yang namanya itu bubuhan orang Banjar, ada sepintar-pintar orangnya. Kita orang Kota Baru nih ya sedikit lah terpintar pada bubuhannya itu juga, tapi terpintar di bidang lain.
Nah, ini bedanya Bu Bidang Ai. apa, Pak? Bidang apa? Enggak. Jadi artinya ini Bu Ai, kita ya dipadahkan ketinggalan, gak ada juga ketinggalan. Ya artinya mempunyai satu sisi lah. Nah kemudian bulah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah ini yang kayak ulun jelaskan dari awal tadi berkaitan juga tuh. Nah jadi penting benar di dalam satuan pendidikan ini di dalam penyusunan kurikulum yang berbasis operasional ini penting benar mengaitkan melibatkan orang-orang yang dalam arti bisa membantu dalam proses itu. Nah, ada kerasaan Bu, 2 jam sudah kita nih sampai jumpa aja. Nah, luar biasa. Ada kerasaan pian tontong. Nah, jadi Bu lah ini mungkin ini aja yang ulun dapat sampaikan sebagai oleh-oleh nih. Lawan pian seberatan yang ada di Kota Baru ini. Kan ulun orang Kota Baru kayak itu. Nah, ulun ngawas di semalam 10 hari di Jakarta. Pokoknya makanannya tuh pian nyaman-nyaman di sana tuh. Makanan di hotel. Bangun guring disediakan, sampai hendak guring disediakan, ada nyaman-nyaman, julun nang ini kan jung surga kena ada tahu juga. Nah jadi mudah-mudahan Bu lah, nah ini oleh-oleh, yang dapat ulun sampaikan nompian seberataan. Jadi kalau terdapat kekurangan dan kehilapan, ulun mohon maaf. Nah jadi bila pian hendak batakon, jangan batakon, gak usah batakon. Usah batakon gen. Nah kena aja pian batakon karena waktu ini hendak habis nah. Ulun peserta terakhir Bang. Nah jadi terima kasih Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mungkin nanti kegiatan ini bukan hanya di waktu ini saja, tetapi nanti akan dilanjutkan kembali. Jadi karena waktu ini mepet Bu hendak mana sudah mangano juhur nih, parut lapar. Nah jadi ya wajar lah. Nah jadi terima kasih sebelumnya, mohon maaf ulun ya sambil bagagayaan karena ulun ini ketujuh bagagaya. Jadi pian jangan tegang juga. Jadi ini hanya sekadar istilah informasi aja. Kalau kita bicarakan Bu masalah nang urusan nang sekolah penggerak ini dari awal sampai akhir itu para kiamat pian. Ada kerasaan para kiamat. Menjelaskan itu aja kada kerasaan para kiamat saking panjangnya tuh nah jadi ulun di sini menyampaikan sedikit aja lah. Jadi mungkin ada rekan-rekan nanti guru-guru yang mengikuti kegiatan yang berasal dari Kota Baru ini, mungkin nanti ada kegiatan yang istilahnya ya bisa membantu nah yang menambahkan apa yang ulun jelaskan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Nah mohon maaf, ulun adalah manusia yang banyak kekurangan, banyak kehilapan. Pian yang ulun hadapi ini tuha-tuha jua sudah. Artinya ulun terlalu menyampaikan ilmu lawan pian seakan-akan melajari pian ini seberataan, tapi pintar pian kalau. Jadi ulun nih ya merasa jua anom dipadahkan tuh kada hendak. Karena ulun masih anom gitu nah. Mun pian padahakan ulun tuha berarti pian nang anom tepaling. Nah, jadi ulun istilahnya di sini ya artinya ya menyampaikan sekedar informasi lawan pian seberataan bahwa rencananya ke depan pemerintah akan ingin menyampaikan kurikulum baru lah, yang namanya sekolah penggerak, yang artinya di sini sifatnya merdeka belajar. Nah jadi intinya menekankan kepada Pancasila supaya istilahnya peserta didik kita ini harus benar-benar bisa mengamalkan dari apa yang ada di tuntunan Pancasila itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.